melaporkan pendukung Nikita Mirzani, ha? Siapa yang melaporkan? Laporkanlah. Kalau memang dia merasa kepanasan, berarti itu fakta. Mau apapun yang dilakukan oleh para pendukung Nikita Mirzani atau para fans Nikita Mirzani itu tidak akan pernah merubah keadaan. Para pendukung Nikita Mirzani tidak akan pernah bisa membantu meringankan atau membantu mengeluarkan Nikita Mirzani dari tahanan, ya. Karena fans Nikita Mirzani atau pendukung Nikita Mirzani ini bukan saksi di persidangan, bukan. Betul Bu, betul apa yang Ibu bilang. Betul, saya setuju itu. Tapi seenggaknya kami para pendukung Nikita Mirzani, para fans Nikita Mirzani sudah berusaha untuk melanjutkan perjuangan Nikita Mirzani, membongkar semua kejahatan mafia skincare, sehingga masyarakat semua terbuka matanya, ya, bahwa memang apa yang mereka lakukan ini adalah suatu kesalahan dengan menjual produk-produk bermasalah. Termasuk kami semua sudah membongkar siapa dalang di balik semua ini, ya. Dengan adanya pendukung Nikita Mirzani, kami semua tahu, oh ini ada koordinator buzzernya, oh ini ada tugasnya seperti ini seperti ini, ya. Dan kami semua tahu apa yang Anda ucapkan itu memang tidak konsisten, ya, dari jejak digital, ya, dari jejak digital yang ditampilkan di media sosial, ya, yang sekarang Anda bilang seperti ini, besok bilang seperti itu, sekarang bilang seperti ini, besok bilang lagi seperti itu menandakan bahwa memang Anda ini tukang bohong, gitu loh. Nah, kami juga mau tahu sebenarnya pekerjaan Ibu ini apa dan apa tujuan Ibu saat ini. Terus kenapa Ibu seolah-olah kok kayak memiliki rasa dendam, benci terhadap Nikita Mirzani, padahal Ibu sendiri tidak ada urusannya, tidak ada sedikit pun kontribusinya dalam kasus Nikita Mirzani ini. Justru yang mempunyai kasus ini kan sebenarnya DRG aja, anteng-anteng aja kok Bu, anteng gitu loh. Kenapa jadi Anda yang riweuh? Besti, kalian perhatiin gak? Ini pertama kali kayaknya di dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, kasus seseorang, ya, udah kayak MLM yang berkasus siapa, tapi kemudian ada turunannya, si ini laporin si ini, si ini laporin si ini, kayak MLM, ya. Emang Niki itu pori-pori FYP semua orang nih kayaknya, ya gak sih? Apa pori-pori Markus kalau punya dutrek mendingan upgrade diri aja deh, ya gak sih? Beli baju bagus, ya, beli mobil bagus, sibuk banget. Baru denger lagi katanya ada si ini mau laporin si ini. Aneh kata aku mah. Jadi kalau ada orang gitu yang bilang, siapa sih si Niki itu? Ini benar-benar pori-pori FYP, pundi-pundi duit buat orang-orang, ngerti gak sih? Dan semua mestinya bayar royalti loh sama Niki. Ih, aneh banget. Terakhir gue denger ada artis yang mau dilaporin. Apa sih? Apa sih? Siapa yang melaporkan pendukung Nikita Mirzani, ha? Siapa yang melaporkan? Laporkanlah. Kalau memang dia merasa kepanasan, berarti itu fakta, ya guys. Kalau orang tersebut merasa kepanasan, berarti itu fakta. Laporkanlah, ya. Karena itu hanya sebuah percakapan. Kenapa harus melaporkan seseorang kalau memang itu tidak mengena ke Anda? Kenapa harus panas gitu, ya? Nggak usah takut. Yang melaporkan bilang laporkanlah, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kesaksiannya siapa? Biar muslim aja jadi saksi. Emang kalian bilang apa? Pernyataan tentang perbazaran itu memang fakta, ya kan? Coba klarifikasi tentang si Zanja. Emang dia bilang apa? Emang dia bilang apa? Coba bilang sama Miss Wasim. Dia bilang apa? Dia kan bilang Miss Wasim pansos. Lah emang pansosnya itu ke artis. Ngapain pansos ke dia? Pansosnya itu ke artis. Ngapain pansos ke dia? Tentang pernyataan Miss Gosip tentang pembazaran tersebut emang fakta. Jadi kalian ya udah, namanya juga lagi gosip-gosip di room kan, kalian kan gosip-gosip manja aja. Miss kenapa pindah kubu? Karena sudah ada kebenaran dari pihak Nikita Mirzani. Ternyata Nikita Mirzani ini adalah dijebak dalam kasus pemerasan. Wadidaw, meledak nggak tuh? Nah, save Nikita Mirzani, iya, tapi sudah terlambat sayang, ya. Tapi sudah terlambat, faktanya sudah terkuak. Baru terkuak, ya. Dimana ini hampir habis, ya udahlah, kita doakan saja yang terbaik buat Nikita Mirzani.
semoga hukumannya itu diringankan, karena untuk bebas Miss Gossip katakan berkali-kali, Miss Gossip tidak pernah mem-PHP-kan pengikutnya Nikita Mirzani, karena jangan mem-PHP-kan. Untuk kebebasan Nikita Mirzani itu sangat mustahil, tetapi untuk keringanannya itu ada ya, untuk mendapatkan keringanannya itu pasti ada. Jadi barusan aku itu nonton live-nya Miss Gossip yang ini ya, kemudian itu ada tamunya juga di live itu, dan memang aku nontonnya itu sudah di sesi-sesi terakhir. Nah cuman ada disampaikan oleh si Miss Gossip ini bahwasanya selama dia memposisikan diri untuk membela Dr. Areja Gladys, total uang yang dia terima pemberian dari Dr. Areja Gladys itu sebesar 15 juta rupiah. Wow. Nah, lebih lanjut dikatakan oleh si Miss Gossip ini, uang yang totalnya 15 juta itu yang dia dapatkan itu tidak langsung plek ke itu 15 juta, karena itu sudah termasuk dari uang yang dia minta sendiri. Dia minta sendiri kayak gitu dari Dr. Areja Gladys sebagai uang jajan waktu pertama kali dia datang ke Jakarta dan bertemu dengan Kak Fitri di rumahnya, dan Dr. Areja ada di sana. Nah, disampaikan lagi oleh si Miss Gossip ini bahwasanya dia itu dikasih pengganti uang tiket gitulah, tiket dia dari Aceh ke Jakarta, Jakarta sebaliknya begitu ya. Apalagi dia mendapatkan itu pada saat dia mengikuti persidangan. Nah, yang terpentingnya adalah saat ditanya oleh tamu dia yang live ini, apakah kamu ada yang nyuruh bikin-bikin konten begitu, ada yang perintah, si Miss Gossip ini menjawab bahwasanya kemunculan dia ikut campur di huru-hara ini ya, lalu bikin-bikin konten itu tidak ada sama sekali diperintah atau disuruh oleh siapa-siapa. Nah, closing statementnya adalah uang yang diterima dari Dr. Areja Gladys ke Intan ini ya, ke Miss Gossip ini, itu adalah sebagai uang bentuk Dr. Areja menghargai dia, bukan merupakan bayaran. Karena apalagi si Intan, si Miss Gossip ini udah sampai datang nih dari Aceh ke Jakarta, bahkan ikut ke persidangan ya, yang mana dia mengeluarkan uang juga dari Aceh ke Jakarta. Apa salahnya Dr. Areja menghargai dia dengan mengembalikan pengeluaran dia? Gitu nggak sih? Lalu sekarang Anda Miss Gossip berbelot lalu menyerang yang namanya Dr. Areja Gladys. Sekali lagi aku sampaikan ya untuk kalian para netizen ya, seperti yang disampaikan oleh Miss Gossip ya ketika ditanya tamunya di live itu, bahwa dia bikin konten mulai dari pertama hingga saat ini ya, hingga terakhir kali dia berbelot itu tidak disuruh oleh siapa-siapa. Sudah overclaim, overprice pula. Di sidang Nikita Kamis kemarin, salah seorang saksi didatangkan untuk membantu meringankan dakwaan Nikita. Dan saksi ini mengaku merasa telah tertipu oleh RG yang telah menjual salah satu produknya dengan tidak jelas, hanya berupa kemasan dan produk tanpa ada keterangan BPOM, tanggal kadaluarsa, cara pemakaian, atau keterangan apapun. Karena takut, akhirnya si saksi ini pun tidak berani memakainya, apalagi pada produknya terdapat jarum yang mungkin pemakaiannya harus disuntikan ke dalam kulit. Wow, mengandung benda tajam tanpa keterangan apapun, tapi dijual bebas. Seberani itu ya guys. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata harga produk tersebut berbeda jauh antara harga yang disebutkan RG di BAP dengan harga yang disebutkan si saksi ini. Di dalam BAP, RG mengatakan kalau harganya adalah 750.000. Sedangkan si saksi dengan menunjukkan bukti pembayaran mengaku kalau produk tersebut dibeli di toko resmi RG sebesar 2,5 juta guys. Harga yang tidak main-main untuk sebuah produk skincare. Lalu keterangan siapa nih yang benar? Yang pasti keterangan saksi dong, karena diperkuat dengan bukti transaksi disertai bukti pembayaran. Tim JPU pun diam, nggak bisa menyangkal keterangan saksi. Dengan isi BAP yang bisa dikatakan tidak sesuai fakta, harusnya sih kasus ini sudah menemukan titik terang ya guys. Hanya saja, para penegak hukum sepertinya enggan melihat titik terang itu. Yang pasti percaya aja deh, kebenaran akan menemukan jalannya. Jadi gimana nih? Mau tetap beli produknya? Sudah overclaim, overprice pula. Pantesan cepet kaya.